Pulang ke rumah semakin dekat. Sampai di rumah beristirahatlah. Orang akan datang dari timur dan barat, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Saya Pastor Petrus Suharjono SC menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-21 tahun C. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, maka kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat berhari Minggu. Semoga Anda sekalian, kita semua punya niat yang teguh dan juga kesempatan yang baik untuk ke gereja, untuk berekaristi, untuk beribadah pada hari ini, untuk menimba rahmat, semangat dan kekuatan dari Allah sendiri untuk belajar dan datang kepada Yesus, karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang lansia, yang tua, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif bekerja dan ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita berdoa untuk mereka yang secara pribadi dan keluarga menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Semoga Allah sendiri yang menolong, membantu, menguatkan, dan membimbing mereka untuk menemukan solusi yang terbaik. Kita berdoa juga untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya saya mengajak Anda sekalian untuk tetap tekun dan terus berdoa
bagi segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober nanti. Semoga semangat iman, semangat cinta kasih, semangat persaudaraan, dan semangat tanggung jawab senantiasa Tuhan limpahkan untuk segenap panitia dan juga seluruh umat paroki Santo Petrus Karang Senang Timika. Dan kiranya nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang bertanya kepadanya, untuk para muridnya, dan tentu saja untuk kita semua. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Masuk ke dalam kerajaan surga adalah menjadi orientasi dan juga cita-cita kita sebagai orang beriman. Tetapi pengajaran Yesus berkaitan dengan kerajaan surga memunculkan pemikiran dan juga perasaan yang seperti diungkapkan oleh seseorang yang bertanya tadi. Hanya sedikit sajakah yang boleh masuk kerajaan surga? Karena memang tidak mudah, karena memang tidak gampang. Tentu saja ini berkaitan dengan pengajaran Yesus dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, menuju kurban salib, menuju puncak misteri keselamatan Allah, di mana Yesus akan ditolak, akan disesah, akan disalibkan, tetapi kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kiranya bahwa jawaban Yesus, berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Tentu saja ini menjadi pendorong, penyemangat untuk kita, supaya kita tidak hanya santai-santai saja, tidak hanya biasa-biasa saja dalam mengupayakan kehidupan kita, memanfaatkan waktu kita. Semoga waktu kita, kehidupan kita, kesempatan kita gunakan dengan serius. Bukan berarti kita hidup dalam ketegangan, dalam tegang, tetapi juga bukan kita lalu merasa tertekan dan ketakutan. Tetapi semoga ada sukacita, ada kegembiraan, ada rileks, ada tetapi juga ada keseriusan di dalam kehidupan kita untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berjuang. Memang kadang-kadang untuk aktif dalam kegiatan pelayanan pastoral, untuk menjadi orang Katolik yang baik, untuk menjadi orang yang beriman yang tangguh, memang kadang-kadang repot, memang kadang-kadang sulit, memang kadang-kadang perlu perjuangan, memang kadang-kadang perlu lompat dan keluar dari kecenderungan diri sendiri. Misalnya bangun pagi pada hari Minggu untuk ikut misa pagi adalah sebuah perjuangan juga. Mungkin kita mengatakan sudah bangun tapi 5 menit lagi, atau tidak usah ke gereja dulu lah. Tetapi semoga kita ingat sabda Yesus ini, berjuanglah untuk melalui pintu yang sempit itu. Tentu saja nasihat Yesus ini bukan untuk menakut-nakuti, karena pada bagian akhir Yesus mengatakan, karena yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu artinya bahwa bukan pertama-tama soal kuantitas, bukan soal berapa lama kita menjadi orang beriman, menjadi orang Katolik, menjadi orang yang baik, tetapi bagaimana kualitas yang kita juga perjuangkan di dalam kehidupan kita. Mungkin waktu kita berbeda-beda. Ada yang hanya diberi kesempatan 80 tahun, ada yang hanya diberi kesempatan 50 tahun, hanya ada yang diberi kesempatan 20 tahun, atau bahkan mungkin tidak banyak, tidak lama kita diberi kesempatan hidup dan berbuat baik. Tetapi Tuhan sendiri yang adalah Maha Kasih, Maha Pemurah, Dia akan mengaruniakan kerajaan Allah itu. Mungkin tidak selalu berurutan siapa yang duluan hidup, siapa yang duluan mati akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ini adalah kasih karunia Allah. Dan semoga ini menjadi pendorong bagi kita sekali lagi terkait dengan jawaban Yesus tadi. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Semoga kita berusaha, berjuang secara serius, mengupayakan hidup kita, memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan kesempatan kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi beriman yang berkualitas, yang baik, memiliki kualitas hidup yang baik, memiliki paradigma hidup yang benar, memiliki kasih yang sempurna,
memiliki pengampunan yang berkualitas, memiliki kesabaran yang berkualitas, memiliki kehidupan spiritual yang semakin sempurna. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.